Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021. Hari ini adalah peringatan Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dan kita sudah memahami, mengerti bacaan Injil pada hari ini, di mana ketika datang seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan hendak mencobai Tuhan Yesus, tetapi ia mendapatkan jawaban yang sungguh di luar pikiran si ahli Taurat tersebut. Suatu jawaban yang singkat, padat, jelas, yang mengajak orang untuk melakukannya. Si ahli Taurat itu bertanya demikian, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi Allah itu harus sejalan dengan mengasihi sesama, karena kedua hukum ini sama beratnya, sama utamanya, sama pentingnya, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, meskipun ini hukum yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memberi catatan yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama itu tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu sama dengan kita mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keduanya itu sama pentingnya, kedua hukum itu sama bermanfaatnya, dan kedua hukum itu dari kalimat Tuhan Yesus tadi yang harus kita lakukan. Kita mencintai Tuhan Allah kita, kita mencintai sesama. Ya, silakan kita lihat ke dalam diri kita, kita ini sudah mencintai Allah atau belum? Hati kita ini terarah kepada Allah atau belum? Ya, karena diiming-imingi oleh pangkat, oleh kedudukan, oleh posisi, mau diangkat menjadi pimpinan, direktur utama, menjadi komisaris katakanlah, maka dengan begitu mudah kita menanggalkan Tuhan Yesus. Menanggalkan Tuhan Yesus itu bukan berarti kita pindah agama, ya, bukan berarti itu menanggalkan Tuhan Yesus demikian maksudnya. Kita terlalu melibatkan diri dalam hal-hal dosa dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Orang itu bekerja bukannya melibatkan diri dalam hal untuk memuliakan Allah, tapi orang itu bekerja di suatu kantor, dapat posisi kedudukan yang tinggi, jadi direktur utama, jadi komisaris katakanlah, dan punya kedudukan yang tinggi, bukannya bersama-sama mau memuliakan Allah, tapi bersama-sama kok mau melakukan korupsi, bersama-sama kok mau melakukan penipuan pajak katakanlah demikian, ya. Ketika orang tersebut bersama-sama melakukan korupsi, dia ini meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika orang ini sama-sama bersekongkol untuk menggelapkan atau mengurangi pajak, kong kali kong untuk ya bayar pajak, bagaimana itu ya. Nah, inilah dia, orang ini meninggalkan Tuhan Yesus. Yang namanya kantor kadangkala ada entertainment, dan dari orang-orang yang saya dengar mengenai entertain itu ya, banyak yang mendapatkan entertain yang tidak sehat, ya. Bapak Ibu jauh lebih tahu lah daripada saya mengenai entertain yang tidak sehat itu, yang kadangkala dilakukan dalam suatu perusahaan. Bisa saja kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan datang ke tempat lain lalu di entertain katakanlah dengan hal-hal yang
tidak sehat, ya, dengan hiburan yang tidak sehat, Anda berani nggak mengatakan, saya orang Katolik, saya pengikut Kristus, saya tidak mau entertain seperti ini. Nah itulah dia, ya. Kalau kita ini tidak mengikuti Tuhan Yesus, kalau kita ini tidak mencintai Tuhan Yesus, maka yang kita lakukan adalah dosa, ya. Jadi mari kita lihat ke dalam diri kita, saya ini sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kalau saya ini sudah mengasihi Tuhan, saya pikir stop dengan perbuatan salah, stop dengan perbuatan dosa yang kadangkala ditawarkan kepada kita untuk ikut begitu nikmatnya menikmati dosa tersebut. Kalau kita mencintai Tuhan, kita lebih memilih jalan Tuhan daripada mengikuti kehendak si iblis. Itu kalau kita mencintai Tuhan. Mencintai sesama, mengasihi sesama, gampang. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Kita ini sudah mengasihi sesama atau belum? Begini, mengasihi sesama itu berarti Anda mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Anda mau mengampuni nggak orang yang bersalah kepada Anda? Mengasihi sesama itu berarti mau melupakan atau mau memaafkan orang yang bersalah itu, kepada saya. Kita mau gak memaafkan dia? Kalau kita itu mengasihi sesama, mau gak kita ini, ya katakanlah berderma bagi orang lain. Dalam situasi COVID, sama-sama mengumpulkan, membuat nasi kotak. Ada 5-6 orang patungan membuat nasi kotak lalu dibagikan ke tempat-tempat isolasi mandiri. Katakanlah memang gak semuanya, tapi itu adalah tanda kepedulian Anda kepada orang yang sakit. Itulah dia tanda kasih Anda kepada sesama. Di tetangga itu ada yang kena penyakit, terkena COVID itu, pandemi COVID, dia kena tertular penyakit COVID itu. Anda bisa gak bersama-sama membelikan dia obat, memberikan dia vitamin, memberikan dia makanan, ditanya bagaimana kesehatannya, mau gak didatangi perawat, dicek kesehatannya, ya. Tentu saja perawat ini dengan APD yang lengkap, yang aman bagi si perawat itu sendiri, si dokter itu sendiri. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka Anda mengasihi sesama. Ketika dalam hati Anda tertuju kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, orang yang kesusahan, itulah Anda mengasihi, mencintai sesama. Ketika ada orang miskin, ada orang yang kesusahan, Anda dengan begitu sukacita membantu dia. Memang tidak bisa mengangkat mereka supaya jadi hidup kaya, tapi memberi perhatian kepada orang-orang seperti itu, yang miskin, yang tidak berdaya. Itulah dia tanda Anda mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Jangan egois. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita tidak egois. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita juga bisa mencintai, mengasihi sesama. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.